Assalamualaikum. Sebelumnya saya turut berduka cita atas terjadinya banjir beberapa hari ini di beberapa daerah di Bali, di Jawa, ya. Semoga diberikan kesabaran buat ini yang terdampak banjir. Mudah-mudahan cepat pulih semuanya. Mudah-mudahan nggak ada banjir lagi dan nggak ada bencana-bencana lagi ya. Amin. Kali ini saya mau cerita tentang teman saya lagi, tapi bukan Mbak Susan itu ya. Ini ada katanya ada kaitannya sama genderuwo itu. Kejadiannya ini di Surabaya, waktu saya kos di Surabaya. Sebut aja namanya Mbak Indah ya, Mbak Indah. Sebut aja namanya Mbak Indah. Beliau ini istrinya aparat dan punya anak satu. Itu istri mudanya, bukan simpenan, istri muda. Istri tuanya tahu kalau suaminya nikah lagi. Beliau ini istri mudanya. Nah, saya ketemu sama Mbak Indah ini. Beliau ini pindah ke kos saya, ke satu kosan sama saya gitu. Nah, setelah beliau pindah, udah kenalan, dapat beberapa hari itu dia ini ngobrol sama saya sambil ngeluh tuh. Katanya setiap habis maghrib itu dia itu badannya panas itu, terus rasanya sakit semua itu. Memang sebelum dia curhat, dia itu kedatangan tamu kayak Pak Ustadz apa Pak Kiai gitulah. Ini oknum loh ya, oknum. Apa dia tuh kak paranormal atau apa, nggak ngerti saya. Nah, dia kedatangan itu gitu. Tapi saya ndak mau ikut campur kan. Soalnya kan dia nggak ada minta tolong sama saya, nggak ada gimana. Jadi saya ndak nanya, ndak mau ikut campur. Dia malah cerita sendiri. Nah, beberapa hari dia setelah ngerasa badannya panas setiap habis maghrib, dia itu ngedatingin ini yang katanya ustadz gitu. Terus sama Pak Ustadznya itu diobatin lah, katanya itu dikasih air minum, didoain sama Pak Ustadznya air minumnya itu. Tapi setelah didoain, air minumnya itu yang dalam gelas itu diludahin sama Pak Ustadznya gitu. Jadi terus disuruh minum ke dia gitu. Ya sebenarnya ya ndak ini toh, apa ya, kalau katanya orang Jawa itu ndak kolu, ndak apa ya jijik lah orang air minum ada ludahnya disuruh minum ke orang, kan yo jijik toh, gila nih kalau katanya orang Jawa itu. Nah, tapi dengan terpaksa dia minum itu sedikit aja gitu. Sebenarnya dia itu sebenarnya mau muntah, tapi mau gimana lagi, ndak enak juga sama Pak Ustadznya itu, dan juga ndak enak sama suaminya. Tapi setelah Pak Ustadznya itu pergi, dia marah-marah sama suaminya. Oh, manggil kayak gitu, masa aku disuruh minum ludahnya dia, jijik aku, gila nih gitu. Muntah-muntah, dia dimuntahkan lagi gitu loh. Setelah Pak Ustadznya itu datang, tetap dia tuh seperti itu gitu, tetap badannya itu panas. Nah, terus kan ini mantan suami saya itu dulu itu bisa ngelihat kayak gitu loh, bisa dulu. Nah, udah gitu ini
dilihat sama mantan suami saya itu. Oh mbak, ini yang nunggu kamarnya ini gini gitu katanya. Nggak tahu apa ndak permisi dulu apa gimana gitu Mbak Indahnya itu masuk kamar itu gitu. Nah udah gitu dia ditawarin sama mantan suami saya itu, apa mbaknya mau ini dimasukin sama penunggunya sini biar mbak komunikasi sendiri sama ini penunggunya yang ganggu mbak ini. Dia mau gitu, ya sudah aku pingin tahu gitu. Nah akhirnya waktu itu ngumpul beberapa orang di kamarnya dia. Nah, suaminya nggak ada pas kerja, suaminya cuma ada dia sama anaknya dan sama tetangga, terus saya sama mantan suami saya itu. Terus sama mantan suami saya itu di ya gitulah kayak paranormal gitu ya, kayak di TV-TV gitu. Nah, terus kayak memasukkan sesuatu ke tubuhnya Mbak Indah ini gitu. Terus ini kenyataan, ini banyak saksinya waktu itu, apa namanya, dimasukin ke tubuhnya Mbak Indah. Terus lama-lama ini Mbak Indah itu menangis sambil ngeringkuk itu nangis. Kaget semuanya. Loh, kenapa kok nangis? Ditanyain sama mantan suami saya, kamu itu siapa? Kenapa kok nangis gitu? Katanya dia itu penunggu kamar di situ. Udah gitu katanya Mbak Indahnya ini nggak ada permisi, nggak ada apa, moro-moro masuk kamar gitu aja katanya. Udah gitu dia tuh badannya tuh sakit, kata jinnya ini yang masukin tubuhnya Mbak Indah ini. Dia tuh badannya sakit karena terlalu banyak yang nyakitin dia, yang ya mungkin paranormal yang sebelum ini katanya Pak Ustadz itu mungkin juga nyakitin jinnya itu, penunggu situ mungkin kena itu, makanya dia tuh terus ganggu Mbak Indahnya itu. Terus ditanya sama mantan suami saya, terus kamu maunya gimana? Dia minta dipindah aja, dia udah nggak tahan di situ katanya gitu. Ya akhirnya terus disanggupin sama ini mantan suami saya, disanggupin. Akhirnya dia dengan beberapa syarat, minta ini tapi nggak berat syaratnya, cuma minta yang sederhana aja gitu. Terus akhirnya mau dipindah di apa ya, di pohon, tapi nggak boleh ganggu gitu. Terus akhirnya Mbak Indah ini sadar, melek, dia tuh terus toleh, loh ada apa gitu, kok aku nangis, keluar air matanya Mbak Indah ini, kok aku nangis, ada apa? Terus diceritain lah, katanya begini kita yang cerita gitu ke Mbak Indahnya. Terus disanggupin sama Mbak Indah. Terus alhamdulillah setelah itu nggak terasa sakit lagi setiap habis maghrib itu Mbak Indah itu. Terus aku nanya, Mbak, apa yang kamu rasain pas dimasukin itu? Dia tadinya biasa aja, terus rasanya lama dia terasa dingin. Udah gitu dia tuh kayak di suatu tempat yang gelap, nggak tahu itu ruangan, nggak tahu itu apa, pokoknya gelap banget. Dia tuh nggak bisa lihat apa-apa itu katanya. Dia nggak ngerasain apa-apa dan dia nggak bisa ngelihat apa-apa waktu dia dimasukin jinnya itu, katanya seperti itu. Alhamdulillah saya nggak pernah, rasanya nggak mau, jangan sampai yang namanya kesurupan, yang namanya kayak gitu, nggak mau, jangan sampai. Nah setelah itu mengalirlah cerita tentang genderuwo ini gitu. Kenapa kok Mbak Indah ini sampai pindah ke tempat saya, pindah kos
ngekos ke tempat saya itu, ternyata dia ini pernah ditiduri sama genderuwo gitu. Waktu itu suaminya itu kerja gitu, suaminya itu kerja malam. Nah terus dapet 10 atau 15 menit itu, ini waktu itu belum ini, oh sudah punya anak apa ya, oh sudah punya anak. 10 atau 15 menit itu suaminya ini balik lagi ke rumahnya Mbak Indah ini, kontrak. Mbak Indah ini sebelum ngekos di tempat saya itu ngontrak gitu, balik lagi ke rumah. Nah terus Mbak Indah nanya, lo pa kok balik lagi, ada yang ketinggalan ta? Enggak, aku kangen gitu katanya suaminya ini. Terus Mbak Indah heran, loh kok tumben, orang baru aja berangkat kok udah ngomong kangen gitu, kok tumben, biasanya enggak pernah seperti itu, selama berapa tahun enggak pernah kayak gitu loh. Nah udah gitu terus minta jatah suaminya ini gitu loh, bilang kangen, udah gitu ngerayu sama Mbak Indah ini minta jatah, dilayanilah sama Mbak Indah. Nah kalau kamar gelap sih udah biasa lah ya, itu digelapin semua waktu itu, waktu pas minta jatah itu suaminya itu digelapin semua kamarnya gitu. Oke, kalau katanya orang Jawa itu peteng dedet, gelap gulita. Gelap gulita. Nah terus baunya itu juga bau ndak enak, ndak kayak biasanya, ndak aroma suaminya lah gitu, baunya itu lain, baunya itu ndak enak. Tapi karena Mbak Indah ini udah mungkin keenaan ya, jadi ini wis ndak sepiro ngereken, ndak peduli tuh, ndak peduli, alah bau sebentar aja, mungkin pikirnya kayak gitu. Juga masalah keperkasaannya juga lain dari suaminya ini gitu, lain dari suami yang biasanya gitu. Kok tambah perkasa, kok tambah kuat gitu, pikirnya Mbak Indah. Tapi Mbak Indah tambah seneng gitu, karena mungkin bisa lebih muasin mungkin ya. Terus mainnya itu agak lama, biasanya durasinya itu sebentar, terus ini agak lama sampai Mbak Indahnya ini kecapean, tapi tidak sampai ketiduran, nggak tahu sampai berapa jam, nggak tahu. Soalnya Mbak Indah ini juga nggak ngitung, nggak ngeliat jam juga gitu. Nah udah gitu udah selesai kan, udah keluar, suaminya ini pamit kerja lagi gitu. Nah udah hari pertama udah gitu, dapat 2-3 hari seperti itu lagi itu, sampai berkali-kali Mbak Indahnya ini seperti itu. Tapi ya pas waktu itu nggak suaminya ini nggak, ini pas misalnya suami palsunya ini minta jatah, terus suami benerannya ini pas nggak minta jatah, jadinya nggak ketahuan gitu loh, nggak cepet ketahuan, itu sampai lama Mbak Indah seperti itu sama suami palsunya ini gitu, sampai lama. Tapi yang dirasakan Mbak Indah itu antara suami palsu sama suami benerannya itu masalah keperkasaannya, masalah durasinya pas waktu berhubungan itu bedanya. Jadi Mbak Indah, kok kadang suamiku ini kadang perkasa, tapi kok kadang kayak
suami yang biasanya, yang maksudnya yang ini ya durasinya ndak terlalu lama gitu. Jadi itu herannya Mbak Indah ini, kadang kok ini, kadang kok kuat, kadang kok enggak. Herannya Mbak Indah di situ, tapi dia nggak nyadar gitu loh. Kalau itu suami palsu itu nggak nyadar. Kalau itu bukan suaminya tuh masih belum sadar Mbak Indah itu. Bedanya di bau juga. Kalau suaminya itu ya aromanya khas suaminya gitu. Kalau yang palsu ini baunya ini nggak enak gitu katanya. Nggak tahu apa semangit apa gitu loh, lupa aku. Pokoknya baunya ini nggak enak tapi perkasa, lama gitu katanya. Itu bedanya. Nah, ketemunya itu untungnya nggak sampai hamil guys, untungnya nggak sampai hamil sama ini yang palsu itu gitu. Ketemunya itu ya pas ini ya biasa ya, pas suaminya nggak ada kerja gitu. Pas suaminya kerja dapat berapa menit itu, terus ini suami palsunya ini datang gitu. Suami palsunya ini datang ya, mungkin kuasa Allah juga ya yang biar Mbak Indah ini tahu kalau itu bukan suaminya. Allah kasih petunjuk ya. Pas suaminya kerja dapat berapa menit, suami palsu datang. Suami palsunya datang, udah gitu delala. Pas berhubungan suami aslinya datang gitu. Suami aslinya datang. Terus mungkin karena siapa namanya, suami palsu ini mungkin terasa kalau suami aslinya datang, terus dia langsung berhenti. Belum sampai puncak lah, belum sampai puas, belum sampai puncak, ini suami aslinya datang. Terus suami palsunya langsung berhenti, bilang gini sama Mbak Indah, aduh sebentar ya, aku ini kebelet gitu katanya. Lu gimana sih Pak, orang lagi enak-enaknya kok malah kebelet, Mbak Indah gitu. Nah gitu, iya beneran aku kebelet, nggak bisa tak tahan gitu katanya guys. Terus langsung dia keluar ke kamar mandi. Kamar mandinya kan di luar kamar. Dia langsung keluar ke kamar mandi. Nggak lama terus suami aslinya ini datang. Suami aslinya datang, posisi Mbak Indah ini telanjang gitu. Posisi Mbak Indahnya ini telanjang. Kaget suaminya ini kaget, kamu ngapain kok telanjang, kamu habis ngapain? Posisi kasurnya tuh udah berantakan, khasnya orang lagi berhubungan itu kan berantakan tuh kasurnya gitu, spray kasurnya itu berantakan. Loh Pak, kok kamu ngomong gitu? Dari tadi aku sama siapa loh, kamu kan dari tadi kita kan berhubungan, terus kamu pamit ke kamar mandi mau kebelet katanya, kok malah ngomong kayak gitu. Dari tadi lu siapa lo gitu, istrinya gitu. Loh aku ini kerja, ini aku ini pulang mau ngambil apa gitu loh guys, lupa aku, pokoknya ada yang ketinggalan gitu loh di rumahnya itu. Aku mau ngambil ini, terus kok kamu moro-moro ini telanjang di ini, kamu selingkuh ya gitu. Udah tengkar itu guys, tengkar, salah paham guys. Mau dihajar istrinya itu, mau dihajar, udah terima tuh istrinya. Loh kamu itu tadi tuh pamit ke kamar mandi gitu guys. Terus pokoknya saling nggak mau kalah ya, memang nggak salah, memang dua-duanya nggak salah, dua-duanya ini salah paham. Yang kurang ajar ya suami palsunya itu,
terus tengkar malam itu posisinya guys, tengkar terus nuduh nuduh apa selingkuh. Terus akhirnya ada tetangga yang dengar itu. Waktu itu masih ini nggak seberapa malam banget sih waktu itu, soalnya suaminya kerja itu sekitar jam 7 apa jam 8 gitu loh katanya. Jadi waktu itu masih belum jam 9, jadi masih ada orang gitu. Terus tetangganya itu dengar kalau apa mereka ini tengkar. Terus ini ditemuin guys, ada apa jangan tengkar malam-malam gitu guys, bukannya ikut campur, takutnya kan ada apa-apa gitu loh guys, soalnya kan aparat, jadi malu kalau sampai ada apa-apa gitu. Udah gitu ada apa jangan ini, jangan tengkar, udah malam, nggak bisa kah diselesaiin apa baik-baik gitu katanya tangganya. Terus mereka ini cerita, orang gini delalahnya tetangga ini tahu kalau suami palsunya itu datang gitu loh. Tetangganya ini ngeliat kalau suami palsunya ini datang, makanya terus heran juga loh, memang iya kok kamu itu, aku tahu tadi kamu itu berangkat kerja, udah gitu ndak lama kamu itu pulang lagi gitu kata tetangganya guys. Nah terus gini, nah kan aku nggak bohong gitu Mbak Indahnya ini, ya kan bener kan aku nggak bohong, aku loh ndak selingkuh, aku lo tidur cuma sama kamu aja, aku lo ndak berani macem-macem, aku ini lo setia gitu Mbak Indahnya ini. Kamu tadi itu lo apa pamit ini belum selesai apa berhubungan, kamu lo pamit kebelet tadi, kok kamu ngomong kayak gitu gitu. Ketemunya yo itu guys, kaget suaminya ini, dia ndak merasa pulang, ndak merasa berhubungan gitu. Terus untungnya ada saksi mata juga, tetangganya itu yang ngelihat kalau suami palsunya ini pulang gitu. Terus akhirnya disaranin nyari orang pinter lah guys, suruh nanya ke orang pinter akhirnya. Terus besoknya karena waktu itu sudah malam dan suaminya harus kerja juga kan, terus akhirnya besoknya mereka ini nyari orang pinter ya, yang disaranin sama tetangganya itu, nanya ke orang pinter sebenarnya siapa yang ini, yang gitu suami palsunya ini. Terus dengan ritual tertentu, terus yaitu katanya ketemu guys, katanya itu jin yang suka sama Mbak Indah ini itu loh. Ternyata itu jin dari luar, bukan jin penunggu di situ, bukan, nggak tahu jin dari mana itu. Mungkin Mbak Indah apa namanya pas keluar kemana gitu, mungkin terus kelihatan jin itu, terus jin itu terus seneng sama Mbak Indahnya, terus diikutin, kemungkinan itu seperti itu. Ya udah, terus akhirnya tubuhnya Mbak Indah itu dibersihin, dimandiin kembang katanya, malam-malam itu dimandiin kembang, dibersihin, disuruh minum apa gitu, disuruh minum air doa ya apa panas pas mandi kembang, terus minum air doa itu katanya panas katanya badannya itu guys. Ya mungkin dibersihin dari ini ya, dari apa namanya pengaruhnya jinnya itu mungkin gitu. Terus Mbak Indah ini disaranin kalau apa namanya kalau keluar suruh sambil baca doa, terus kalau mau tidur juga baca doa, nutup pintu itu juga harus baca doa. Kalau apa namanya kalau tidur itu pakai celana dalam, jangan telanjang bulat, nggak boleh katanya seperti itu. Terus alhamdulillah, terus itu dia pindah itu
karena udah nyebar, malu dia itu kalau dia tuh pernah ditidurin sama jin. Terus dia pindah ke tempatku, ke kosku itu. Sebenarnya kasihan juga sih sama dia, udah suaminya aparat, terus dia ditidurin sama jin juga. Ya gitu aja ya guys ya cerita kali ini. Semoga bencananya cepat berlalu dimanapun itu. Semoga diberi kesabaran ya. Ya udah ya, assalamualaikum.